Bu Pendri Melwanti. Waalaikumsalam Bu En. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Mohon maaf ya Ibu mengganggu waktunya hari ini. Ya nggak apa-apa Bu En. Di sini saya ingin mengobservasi Ibu nanti di dalam kelas. Ya Bu. Ingin melihat Ibu mengajar gitu. Gak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu En. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan observasi ini Bu? Hari Selasa Bu. Hari Selasa ya Bu ya? Jam 9 ya Bu ya. Pas waktu jam pelajaran kedua itu ya Bu? Iya Bu En. Mata pelajarannya apa kira-kira Ibu? IPAS Bu. IPAS ya? Iya. Boleh saya tahu Bu materinya tentang apa itu Bu? Tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan Bu Rantai En. makanan dari jaring makanan. Rantai makanan ya Bu ya? Iya. Kalau boleh saya tahu Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu pada saat nanti mengajar itu Bu? Yang tujuannya ada 3 Bu En. Yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dalam jaring-jaring makanan. Iya Bu. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, tujuannya mendeskripsikan bagaimana transformasi antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Berarti tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam kehidupan makhluk hidup ini ya Bu, ekosistem ya Bu. Pertanyaan kedua ya Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa itu Ibu? Yang pertama, menyampaikan materi dengan media yang beragam. Yang kedua, mencoba pembelajaran berdiferensiasi yang sudah berpihak pada murid. Yang ketiga, melatih kemampuan sosial emosional untuk mengetahui karakter siswa yang berbeda. Berarti pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE ini ya Ibu, Yang kita terapkan di kelas harusnya ya Bu ya. Iya Bu En. Pertanyaan berikutnya ini Bu, Iya Bu. nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu En. Yang strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok itu seperti apa itu Ibu? Adapun strategi yang dipersiapkan, yang pertama, saya menggunakan RPP yang berdiferensiasi dan KSE. Yang kedua, menggunakan media yang beragam untuk memenuhi kekompakan siswa. Menggunakan media yang beragam untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Iya. Dua itu strateginya ya Bu. Pertama kita menggunakan pembelajaran diferensiasi yang Ibu gunakan nanti itu di situ nanti dimasukkan ada pembelajaran kompetensi sosial emosional ya Bu ya, KSE itu ya Bu. Iya Bu. Jadi ada dua strategi yang nanti akan Bu persiapkan. Semoga nanti sewaktu observasi nanti pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Iya Bu. Nanti saya akan melihat Ibu mengajar di kelas ya Bu. Oke Bu. Terima kasih ya Bu Pendri Melwanti. Kita lanjutkan dengan observasi kelas kita besok. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Dan sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang ingin memimpin pagi hari ini? Alga, coba Alga. Jawab doa
Ada temannya hadir semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah semangat kita, rasa cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya ibu harapkan berdiri. Biasa. Sudah kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin kita telah belajar tentang ekosistem. Nah, menurut anak ibu semuanya, untuk bertahan hidup, apa yang akan kita lakukan? Apa Bunda? Makan dan minum. Ada yang lain? Kita bertahan hidup begitu juga dengan hewan. Kalau hewan bertahan hidup bagaimana caranya? Memerlukan makanan, juga memerlukan minuman. Nah, pada pagi hari ini ada pun tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa membacakan? Yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang mau? Yang ada di depan. Siapa Renti? Ayo Renti. Coba bacakan Renti. Melalui gambar video diskusi dan bermain, para murid dapat mendeskripsikan Ulang dah. Ulang lagi dari awal. Melalui gambar video diskusi dan bermain, para murid dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Melalui gambar video diskusi dapat bermain, para murid dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Ya, terima kasih ya Yanti. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui gambar, video dan diskusi maupun berbenturan kita bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, tujuannya pada pagi hari ini yaitu melalui gambar, video, diskusi dan bermain bola, murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Jadilah itu tujuan yang diharapkan setelah kita nanti di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk kemarin kita juga sudah belajar tentang ekosistem sawah. Apa yang teringat sama anak ibu tentang ekosistem yang kemarin? Ekosistem yang ada di sawah. Ada yang ingat? Ekosistem masih ingat? Nah, apa Bang Gun? Bang Gun? Apa yang masih ekosistem? Masih ingat? Ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Kalian perhatikan.
tidak ada makanannya, dia akan apa? Mati. Bagus ya. Kalau ikan apa makanannya? Cacing. Kalau burung apa yang dimakan dari gambar itu? Ikan. Jadi dia saling berhubungan dan ketergantungan. Nah, ini dinamakan dengan sebuah ekosistem yang terjadi di tepi laut. Nah, atau di tepi rawa. Nah, di sini terjadilah sebuah makan dan dimakan. Apa yang dimakan di sini? Kalau sapi apa yang dimakannya? Rumput. Kalau burung? Ikan. Nah, nanti terjadilah sebuah proses yang dinamakan dengan rantai makanan. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang makan dan dimakan, atau nama lainnya disebut dengan rantai makanan. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Ibu ingin mengingatkan tentang keyakinan kelas kita yang kemarin. Nanti di dalam pembelajaran kita harus mengingat keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Apa contohnya yang harus kita ingat? Saling menghormati, apa lagi? Saling menghargai, terus apa? Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Menjaga ketertiban ke kelas. Kita saling bekerja sama. Nah, kita harus selalu mengingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, sebelum kita mulai, tolong anak ibu semuanya yang memegang buku, kita akan melakukan namanya teknik stop. Coba semuanya duduknya tidak bersandar, tidak ada yang pegang buku, tidak ada yang pegang pena, semuanya aktivitas kita hentikan untuk sementara. Coba silakan anak ibu tangannya taruh di pahanya, di paha masing-masing, duduk yang rileks, ditegakkan badannya, tidak ada yang menyandar di kursinya. Coba, udah bisa? Dah, silakan anak ibu pejamkan matanya. Semuanya pejamkan mata, ingat instruksi ibu ya. Pejamkan matanya, rasakan apa yang telah rasakan, dirilekskan badannya, tangannya taruh di atas pahanya. Nah, kita berlatih konsentrasi ya. Coba pejamkan matanya, apa yang kalian rasakan. Serius? Dan apa yang dirasakan? Coba tarik nafas perlahan-lahan, buang perlahan-lahan. Kita ulangi lagi sampai kita merasakan nyaman dan konsentrasi. Coba ulangi beberapa kali, rasakan hembusan nafas, tarik nafasnya perlahan-lahan, dibuang. Bagaimana perasaannya? Masih diulang? Sudah konsentrasi atau belum? Belum. Masih ada, kita ulangi sekali lagi. Coba ingat, letakkan tangannya di paha, rasakan tubuh kita ya. Dah, coba sekali lagi. Kita ulangi, fokus, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi. Jangan ada yang gerak-gerak, tangannya tetap di paha. Kita dalam kondisi rileks, rasakan sudah nyaman atau belum perasaan kita. Tarik nafasnya, hembuskan. Dah? Dah. Gimana? Sudah terasa nyaman atau belum? Sudah. Dah. Selanjutnya kita masuk pada materi kita tentang memproses
dimakannya. Nah, nanti tugas kita setelah ini kita belajarnya berdasarkan gaya belajar kita yang melihat gambar atau menonton video tentang yang visual. Kita akan melihat video dan silakan diamati. Yang untuk kinestetik itu tugasnya nanti kita bermain peran, yaitu memerankan tokoh dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan yang tugas dari audio kita lihat dan dengarkan nanti rekaman di HP, ya. Nah, coba. Kamu gimana?
proses pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Nah, silakan diskusikan. Paham tugasnya? Nah, nah, coba dengarkan yang lain. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami tentang rantai makanan. Lihat gambarnya nanti sama kawannya. Inilah hasil kreativitas kami. Maya. Inilah hasil kreatif kami dari kelompok 1. Kami mengatakan dari kelompok 1 untuk makan belalang, belalang menggunakan ayam menggunakan ayam, ular makan elang, elang mati, Elang mati. Pengurai. pengurai, Elang. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Terakhir dari kelompok 2. saya dari kelompok 2 mengatakan diskusi kami tentang rantai makanan. Kami makan tikus dimakan ular, ular dimakan selang, menjadi jamur. 1. Padi sebagai produsen, 2. Tikus sebagai konsumen tingkat 1, 3. Ular sebagai konsumen tingkat 2, 4. Selang sebagai konsumen tingkat 3, 5. Jamur sebagai konsumen. Pada pagi hari ini dari yang ditampilkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apa yang teringat pada kita? Tentang apa pelajaran kita tadi? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Rantai makanan. Di dalam rantai makanan apa-apa yang ada tadi? Padi. Nah, yang itu namanya apa? Di dalam rantai makanan terdapat 3 jenis ya, hewan. Nah, di dalam rantai makanan ada yang namanya sebagai produsen. Produsen ini apa fungsinya? Tadi sebagai apa dia tadi? Sebagai putri. Tadi kan sudah dibacakan padi sebagai produsen. Nah, tadi itu produsennya siapa dia? Hah? Sebagai penghasil makanan. Jadi yang pertama itu adalah produsen. Ini adalah semuanya bentuk dari tumbuhan. Yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Konsumen. Nah, konsumen ini terbagi juga ke dalam ada namanya konsumen tingkat 1, apa lagi? Tingkat 2, tingkat 3.
ingin saya ajukan kepada Ibu, nggak apa-apa ya Bu? Ya, Boleh Bu? apa-apa ya. Silakan. Sewaktu kita melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu sewaktu kita melaksanakan observasi itu dalam kegiatan pembelajaran itu? Bisa Ibu jelaskan perasaan Ibu itu gimana gitu? Oh ya Bu, waktu kita observasi kemarin Bu, perasaannya tapi alhamdulillah observasinya berjalan baik. Jadi perasaan saya senang. Mungkin sebelum observasi mungkin ada perasaan yang lain gitu apa gimana Terima gitu? kasih Bu, karena di observasi. Nah, tapi alhamdulillah ya Bu ya, observasi kemarin kita berjalan lancar. Bisa kayak ulang kembali area pengembangan Ibu di saat observasi? Area pengembangannya yang saya lakukan itu di pengetahuan dan di keterampilan Bu. Nah, pada area pengetahuan itu dilakukan ketika evaluasi di akhir pembelajaran, dan untuk area pengembangan keterampilan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi pada saat area pengembangan ini ada dua kemampuan siswa mungkin yang bisa kita lihat ya Bu ya, di area pengembangan pengetahuannya dan keterampilannya. Di pengetahuannya mungkin tadi dikatakan pada saat di akhir pembelajaran, pada saat evaluasi. Sedangkan keterampilannya mungkin pada saat kegiatan di dalam kegiatan pembelajaran tadi di kelas. Kira-kira strateginya bisa kita ulang lagi, strategi pembelajaran yang digunakan kemarin gitu. Strategi yang digunakan itu diferensiasi dengan menerapkan KSD Bu. Jadi diferensiasinya integrasi ke KSD. Jadi setelah kita mengadakan observasi, menggunakan diferensiasi yang terintegrasi ke KSD, mungkin banyak pengalaman kita yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi ya kita pembelajaran. Kira-kira sewaktu observasi tadi apakah masih ada kesulitan gitu Ibu, baik dari diri Ibu atau dari siswa Ibu gitu? Ya, sewaktu kita observasi kemarin Bu, ada beberapa kendala yang ditemui dalam menerapkan diferensiasi dan KSD ini. Sebagian siswa, ada beberapa orang siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. Itu kendalanya. Kemungkinan siswa ini tidak mau mengeluarkan pendapatnya, entah karena malu, entah gimana Bu, atau kurang percaya diri. Jadi dia kesannya kurang aktif. Gitu ya Bu. Jadi itu salah satu masalahnya atau tantangannya yang kita dapat waktu observasi. Kira-kira untuk mengatasi itu bagaimana solusi dari Ibu? Jadi solusi yang didapatkan itu kita latih siswa dengan terus berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSD ini. Jadi intinya pembelajaran diferensiasi di KSD di kelas. Ya, kita harus terus dilaksanakan ulang ya Bu. Jadi mungkin di situ nanti akan menggali keinginan siswa, anak itu murid mungkin lebih aktif dalam belajar ya Bu ya. Mungkin untuk pasca observasi